Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alsina Vitasari dari kelas 10 MIPA A SMA Negeri 5 Kota Bogor. Di video ini saya akan menjelaskan mengenai teks biografi yang telah saya pilih. Untuk teks biografi yang saya pilih ini, saya memilih seorang Maudy Ayunda. Alasan kenapa saya memilih Maudy Ayunda, yang pertama yaitu karena menurut saya beliau merupakan seorang aktris yang benar-benar berbakat di usianya yang masih muda. Beliau bisa bernyanyi, bermain alat musik, menciptakan lagu, bermain film, bahkan di umurnya yang 10 tahun, beliau sudah bisa membuat buku karyanya sendiri. Untuk alasan yang kedua, meskipun beliau memiliki banyak kebiasaan di bidang entertainment, seperti yang sudah saya sebutkan sebelumnya, tetapi beliau juga tetap bisa memprioritaskan pendidikan akademiknya. Seperti karena belajarnya giat, belajarnya tekun selama ini, dan berusaha sebaik mungkin untuk mencapai impian yang dia dapat, dia bisa diterima di salah satu universitas terbaik di dunia, yaitu Universitas Oxford University yang berada di Inggris. Dan saat ini beliau sendiri sedang melanjutkan studinya di Universitas Stanford University, di mana di Universitas Stanford University ini juga beliau ternyata mengambil 2 jurusan sekaligus, sehingga saat beliau lulus nanti beliau akan mendapatkan 2 gelar langsung di universitas tersebut. Menurut saya, itulah alasan yang benar-benar membuat saya memilih Maudy Ayunda sebagai bahan untuk teks biografi kali ini. Di samping sosoknya yang berbakat, muda, beliau juga merupakan sosok yang benar-benar berprestasi baik dalam pekerjaannya maupun dalam bidang akademiknya, dan beliau juga tidak hal itu juga tentunya diakibatkan karena beliau mampu untuk menyimbangi antara karir dan juga pendidikan yang saat ini sedang dia tempuh. Bagi yang tidak tahu apa itu teks biografi adalah teks yang menceritakan tentang riwayat seseorang, baik itu tentang pendidikan, keluarga, ataupun pekerjaan. Saya di sini juga akan menjelaskan struktur dari teks biografinya. Yang pertama, yaitu ada orientasi, di mana di orientasi ini berisi pengenalan dari tokoh yang dibuat teks biografinya, baik itu berisi siapa namanya, tanggal lahirnya, kapan dia lahir, di mana dia tinggal, siapa orang tuanya, bagaimana keluarganya, kondisi keluarganya atau kondisi pendidikannya, dan sebagainya. Untuk struktur yang kedua yaitu ada yang namanya peristiwa, di mana di dalam struktur peristiwa ini terdapat kejadian-kejadian penting yang dialami oleh tokoh. Kemudian kejadian-kejadian itu disusun secara berurutan dengan waktunya, atau disebut juga secara kronologis. Untuk struktur teks biografi yang ketiga yaitu ada reorientasi, di mana di reorientasi ini biasanya berisi kesimpulan, komentar, atau opini dari penulis biografi yang telah dibuat tentang tokoh tersebut. Tentunya di dalam teks biografi juga terdapat yang namanya kaidah kebahasaan. Untuk kaidah kebahasaannya sendiri, yang pertama yaitu ada yang namanya pronomina atau kata ganti orang ketiga pertama, seperti dengan penggunaan kata ia, dia, ataupun beliau. Untuk yang kedua, penggunaan kata kerja tindakan seperti menulis, memasuki, membaca, dan sebagainya. Untuk yang ketiga yaitu ada penggunaan kata adjektiva atau kata sifat seperti kata rajin, giat, pintar, cantik. Untuk yang keempat yaitu menggunakan kata kerja pasif seperti dikirim, diperintah, ditulis. Yang kelima yaitu menggunakan kata kerja mental seperti terharu, menyayangi, ataupun menyukai.
Karena menggunakan konjungsi temporal atau yang berhubungan dengan waktu, seperti selanjutnya dan juga kemudian. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, lebih dan kurang mohon maafkan. Semoga penjelasan yang saya berikan bisa dimengerti. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.